Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Habib Mulyana dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 25. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari kelas 12, yaitu proyek membuat aplikasi teknologi digital. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih dahulu kepada Ibu Mainani selaku guru pengampu mata pelajaran fisika SMA Negeri 2 Magelang yang telah memberikan tugas ini. Tentunya yang mana tugas ini akan meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa-siswi SMA Negeri 2 Magelang. Oke, untuk itu langsung saja kita menuju ke presentasinya. Pertama, kita bisa mulai saja langsung dari bagian judul presentasi ini. Pembuatan aplikasi non-coding dengan apps cashier. Mengapa non-coding? Apabila menggunakan coding itu adalah kode-kode yang perlu dipelajari dalam jangka waktu yang panjang dan itu cukup rumit. Jadi agar lebih mempermudah, jadi menggunakan sebuah aplikasi atau web yang berbasis non-coding. Di sini aplikasi yang saya buat itu berjudul Beggarless Secret Books. Beggarless itu berasal dari nama SMA 2, singkatan lebih tepatnya. Lalu untuk secret artinya rahasia dan book itu buku, jadi berisi seperti kumpulan-kumpulan buku atau soal-soal dari SMA Negeri 2 Magelang. Di sini juga ada pula logo yang saya buat. Lalu ya di sini dibuat oleh saya Mutia Habib Mulyana. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari pembuatan aplikasi ini adalah satu, pemenuhan tugas untuk mata pelajaran fisika sebagai tugas akhir kelas 12 pada semester 2 ini ya. Sudah mau mencapai kelulusan dan ini merupakan tugas evaluasi akhir untuk kami. Lalu yang kedua adalah persiapan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Tentunya semakin ke depan, teknologi akan semakin berkembang. Lalu untuk yang ketiga adalah penerapan aplikasi teknologi digital. Ya, tentu saja apabila kita membuat sebuah aplikasi, tentunya perlu kita terapkan ke kehidupan sehari-hari berikutnya. Lalu yang keempat adalah pemanfaatan media-media yang telah dibuat oleh anak bangsa untuk dikembangkan menjadi produk yang menghasilkan. Karena kan banyak nih sekarang web atau aplikasi yang sudah memudahkan kita, mengapa kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kelima adalah persiapan dini sebelum melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, seperti perkuliahan atau pekerjaan. Lanjut, berikutnya adalah identifikasi masalah. Yang pertama, di sini adalah tantangan global yang semakin besar. Yang kedua, yaitu perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dan yang ketiga, kompetisi di bidang informasi dan teknologi digital yang semakin ketat. Dan yang keempat adalah maraknya kebutuhan masyarakat yang serba instan berbasis online. Terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini, semua serba diperlukan secara online. Lalu untuk solusi permasalahan dari semua tadi, dari latar belakang dan identifikasi masalah, yaitu yang pertama adalah mencari informasi dari berbagai sumber terkait dengan pembuatan aplikasi seperti Google, YouTube, dan platform lainnya. Yang kedua adalah menemukan metode pembuatan sebuah aplikasi tanpa coding. Ya, banyak sekali ditemukan seperti dari apps cashier, terus Kakao, dan lain-lain. Yang ketiga, mengevaluasi kebutuhan minat mayoritas masyarakat pada masa pandemi. Karena semuanya serba online, jadi banyak sekali yang dibutuhkan. Oke, manfaat dari pembuatan aplikasi ini sendiri adalah yang pertama, mengembangkan minat bakat dari siswa. Karena semakin banyak kita belajar, semakin mudah kita mempelajari sesuatu. Yang kedua, yaitu menemukan berbagai referensi cara membuat macam aplikasi. Jadi kita bisa mengembangkan aplikasi sendiri dan menghasilkan sendiri. Yang ketiga, yaitu mengembangkan ide-ide kreatif yang ada di otak kita untuk diterapkan secara digital.
Dan yang keempat adalah memenuhi keperluan masyarakat umum. Selanjutnya untuk ke bagian bab 2, di sini adalah ada sekilas info tentang AppGear. Di sini tuh AppGear itu merupakan ada versi web dan ada versi aplikasinya, di mana di sini tuh terbagi menjadi dua, yaitu individual dan bisnis. Individual itu lebih ke aplikasi untuk lebih menonton dan membaca, sedangkan yang bisnis itu untuk yang menghasilkan. Jadi contohnya yang individual adalah kayak membuat seperti YouTube, Facebook, exam atau tes-tes begitu. Lalu untuk yang bisnis ada seperti kayak menghasilkan, seperti contohnya kayak WhatsApp itu kan menghasilkan. Nah, itu bisa dibuat dari kayak aplikasi chat, terus foto, lalu aplikasi kayak membuat TikTok kayak apa video-video seperti itu, lalu game-game juga, dan terutama kuis. Nah, di sini itu saya membuat aplikasi yang dari individual, dari yang kuis. Oke, untuk selanjutnya adalah ke bab 3, yaitu mulai dari pengenalan aplikasi dahulu. Untuk pengenalan aplikasi, ya, di sini saya ada sedikit membuat logo biar lebih cantik, yaitu menggunakan inisial, yaitu B dan S, BS. Jadi Big Girly Secret Book atau BS merupakan arsip dari soal-soal tahun lalu yang digunakan untuk persiapan dalam menghadapi penilaian harian terpadu atau PHT, lalu penilaian akhir semester atau PAS, dan penilaian akhir tahun atau PAT. Aplikasi ini dilengkapi oleh setiap mata pelajaran yang ada pada SMA Negeri 2 Magelang dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Guru untuk memudahkan siswanya dalam mencari kumpulan soal pada tahun-tahun sebelumnya. Karena seperti dari pengalaman saya, waktu kelas 10 itu kebanyakan untuk soal-soal dari tahun lalu itu harus kita mencari atau minjam dari perpustakaan maupun dari guru BK dan harus memfotokopi sendiri dan bergantian dengan teman lainnya. Alangkah lebih baik jika ada satu aplikasi yang bisa digunakan oleh semua siswa. Lalu selanjutnya, kelebihan dari aplikasi ini adalah yang pertama, tidak perlu menggunakan data seluler. Ya, karena bisa dimanfaatkan ketika dibuka dengan offline. PS Book tidak memerlukan penggunaan paket data saat dimainkan sehingga dapat digunakan kapanpun maupun dalam keadaan mati listrik. Yang kedua, ukuran data aplikasi sangat kecil. Walaupun berisi banyak soal, aplikasi ini nantinya tidak akan memenuhi memori internal HP masing-masing kalian semua. Dan yang ketiga, dapat diakses seluruh siswa SMA Negeri 2 Magelang. Aplikasi ini tidak perlu menggunakan password, dan juga tidak ada sandi-sandian dalam penggunaannya, sehingga kapanpun siswa membutuhkan evaluasi soal langsung dapat dipakai saat itu juga. Wow, sangat bermanfaat ya guys. Lalu yang ketiga, itu ada kekurangan aplikasi ini. Yang pertama adalah ketika soal sudah diupload tidak dapat diedit kembali. Ya benar, jadi untuk pembuat soal bagi guru-guru maupun siswa yang mau atau kakak kelas yang mau mengupload soal untuk adik kelasnya, ini tidak bisa diedit lagi. Jadi ketika kalian membuat soal-soal ini, jika sudah membuat itu langsung terupload, langsung terbentuk aplikasi dan tidak bisa diedit lagi. Kecuali kalau premium harus berbayar dahulu. Lalu yang kedua yaitu tidak tersedianya fitur pengaturan block time. Block time itu seperti jadi kayak ada pengaturan waktu ketika mengerjakan misalnya 10 soal, nanti ada waktu 10 menit gitu, tidak bisa. Jadi kayak itu bisa dikerjakan dalam waktu yang lama, itu plusnya. Tapi kan untuk mengukur kemampuan kita, alangkah lebih baiknya jika misal 40 soal itu 2 jam gitu kan. Jadi kayak bisa menyesuaikan saat tes nanti. Ya mungkin untuk waktu kan bisa menyeting dengan timer HP masing-masing ya. Lalu untuk yang ketiga yaitu nilai yang diperoleh siswa tidak dapat diubah ke dalam Google Sheets. Jadi kelemahannya juga kalau setiap siswa yang mengerjakan itu nilai tidak akan masuk ke si pembuat, dan itu tidak bisa disimpan atau dicek siapa saja yang sudah mengerjakan. Lalu yang keempat adalah tidak ada fitur penjelasan mengenai evaluasi pengerjaan soal. Jadi setelah selesai pengerjaan, misal ada soal yang salah, itu hanya bisa mengulang jawaban sampai benar, tapi tidak tahu ada
penjelasan atau bagaimana soal ini bisa diselesaikan seperti soal-soal yang berbau-bau menghitung, matematika, fisika, kimia itu kan harus ada penjelasan bahasa Indonesia juga. Lalu berikutnya adalah kesimpulan dan saran yang dapat saya ambil. Untuk yang pertama, kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini adalah aplikasi ini sangat bermanfaat apabila kita ingin melatih seberapa jauh kemampuan kita dalam memahami suatu materi pembelajaran. Tentunya jika kita banyak-banyak berlatih soal, itu akan memudahkan kita mengerjakan soal-soal saat tes nanti. Lalu yang kedua adalah saran untuk lebih tepatnya kepada seluruh warga SMA Negeri 2 Magelang, yaitu diharapkan agar semua masyarakat SMA Negeri 2 Magelang, baik guru maupun siswa, saling berkontribusi dalam mengevaluasi mutu siswa, karena terus perlu ada pembelajaran ke depannya. Lalu berikutnya, untuk selanjutnya kita bisa masuk ke bab 6. Seperti yang kalian dapat lihat di sini, kalian bisa membuka browser yang ada di laptop maupun HP kalian, lalu mencari Appscacher di pencarian, lalu klik yang paling bagian atas. Setelah ini akan masuk ke tampilan awalnya seperti ini, dan kalian bisa klik create app di bagian pojok kanan atas. Nah, ini adalah tampilan selanjutnya, akan ada pilihan business maupun individual. Ini adalah isinya yang business seperti ini. Lalu kalian pilih yang individual untuk aplikasi yang menghasilkan. Lalu kalian bisa lihat, lalu scroll ke bawah untuk mencari aplikasi yang bernama Quiz untuk membuat aplikasi soal-soal. Lalu selanjutnya akan ditampilkan keperaturan seperti ini. Klik app settings. Di sini tadi saya sudah masukkan soal-soal yang saya buat. Ini adalah background utama yang saya gunakan. Di attach image itu nanti akan tampilan buat awal aplikasi. Soal yang saya buat pertama adalah soal arsip tes sejarah tahun lalu. Yang tahun ini deng, yang waktu saya kelas 12 ini. Di sini ada berisi 10 soal. Lalu yang kedua adalah mapel PHT biologi. Ini soal angkatan saya yang saya screenshot dan saya simpan beberapa. Di sini juga tersedia 10 soal. Lalu yang ketiga adalah soal dari mapel PJOK. Di sini saya menggunakan wallpaper dari universitas agar semangat. Di sini ada text color, button color, dan button text color untuk warna-warna tulisan kalian yang kalian gunakan. Lalu di bawahnya adalah sound untuk jawaban benar, jawaban salah, dan background musik kalian saat mengerjakan. Jadi agar tidak boring atau tidak bosan. Di sini juga ada penggunaan font yang kalian gunakan, misal mau diganti Arial, Times New Roman, atau lain-lain. Calibri juga bisa, tinggal masukkan filenya, file fontnya. Lalu kalian bisa klik next untuk selanjutnya membuat aplikasi. Di sini kalian akan diarahkan ke dalam tulisan untuk membuat app name, nama aplikasi kalian. Saya namakan Begarlis Secret 12 karena ini arsip-arsip soal dari kelas 12 angkatan saya. Lalu klik next. Lalu selanjutnya adalah icon untuk tampilan aplikasi kalian di HP maupun di laptop. Saya membuat logo sedikit ya untuk mempercantik saja aplikasinya, yaitu inisial BS. Lalu klik next dan create app-nya. Ini saya pindah ke HP karena ada masalah jaringan. Di sini kalian bisa login ke Google kalian untuk melanjutkan. Lalu selanjutnya kalian akan langsung masuk ke dalam tampilan sudah jadi aplikasinya. Kalian cek bagian atas, itu ada tanda panah kuning ke bawah sebelah gambar logo aplikasi kalian. Sebentar, nah itu dia, sebelah aplikasi kalian ada aplikasi, lalu ada tanda panah kuning ke bawah, itu kalian klik untuk unduh. Nah, aplikasinya sudah jadi. Kalian bisa kirim linknya melalui email kalian atau scan barcode, atau linknya di bawah barcode itu bisa kalian pencet untuk unduh aplikasinya langsung jika kalian ingin mengunduh langsung saat itu. Ini saya coba unduh aplikasinya dengan link.
Kalian bisa itu lihat oke dan next di bawah dipencet, lalu tinggal menunggu. Klik unduh. Nah, ini ada perizinan untuk mendownload aplikasinya. Kalian klik download dan filenya sedang terunduh di HP kalian. Nah, selesai sudah mendownload aplikasinya. Kalian bisa buka file manager HP kalian untuk melihat tadi simpanan aplikasi yang sudah kalian buat. Saya menyimpan di APK, lalu klik install di sini. Lalu ini sedang loading dan ya, aplikasinya sudah terinstall. Kalian bisa cek di HP di home screen. Oke, untuk selanjutnya kita bisa masuk pengunduhan penggunaan tata cara menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita langsung saja next. Pertama, di sini kita bisa langsung membuka aplikasinya dahulu. Nah, ini tampilan aplikasi yang saya buat. Kalian bisa cek di sini ada settings. Ini ada tentang sound dan musik. Sound itu untuk jawaban benar dan jawaban salahnya ketika benar atau salah. Lalu musiknya adalah background musiknya. Kalian bisa kembali lagi, lalu tekan play untuk memulai. Di sini ada soal-soal yang sudah saya buat, ada biologi, PJOK, dan sejarah. Kita bisa coba dulu yang biologi. Untuk memulai kalian harus sesuai level. Di sini ada pertama level 1. Kalian bisa menggunakan hint yang ada untuk mengetahui jawabannya. Untuk jawaban benar akan berbunyi seperti ini. Lalu kita klik next untuk soal selanjutnya. Ini jika jawaban kita salah dalam memilih. Kita bisa menggunakan hint untuk tahu jawabannya. Lalu klik jawaban lagi. Lalu klik next lagi. Begitu selanjutnya sampai soal nanti nomor 10 selesai. Ini sedikit review yang bisa saya buat untuk melihat isi aplikasi yang saya buat. Kalian bisa cek untuk soal-soal lainnya juga. Begini semua soal, kalian bisa cek satu-satu dan terima kasih. Lalu untuk berikutnya, bab terakhir dari pembuatan aplikasi dan presentasi ini yaitu bab 5. Di sini saya sertakan ekstra yaitu link download untuk kalian yang mau mendownload aplikasi yang saya buat. Kalian bisa scan barcode dari aplikasi ini atau copy link di bawahnya. Scan or link download regardless secret bla bla bla, itu kalian bisa download saja langsung. Jika kalian butuh presentasinya, kalian bisa mintakan kepada Ibu Mainani. Kalian bisa langsung copy link untuk download. Untuk selanjutnya, jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang ingin diketahui, kalian bisa tanya langsung kepada saya. Bisa melalui my Instagram di situ atau terserah lewat apa saja. Bisa minta nomor saya ke teman-teman saya atau terserah. Lalu terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan bye bye.